pernikahan bebas, tukar istri, bahkan anak tidak tahu siapa ayahnya. Terdengar seperti cerita liar. Tapi ini nyata, dan terjadi di Jazirah Arab sebelum Islam datang. Di zaman jahiliyah, konsep pernikahan dan kehormatan perempuan sangat berbeda dari yang kita kenal hari ini. Dan kamu bakal kaget, sebagian tradisinya lebih ekstrim dari yang kamu bayangkan. Apa itu zaman jahiliyah? Zaman jahiliyah secara harfiah berarti masa kebodohan. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan periode sebelum datangnya Islam di Jazirah Arab. Tapi kebodohan ini bukan soal ilmu pengetahuan saja. Ini tentang moral, tatanan sosial, dan khususnya cara mereka memperlakukan perempuan. Di masa itu, perempuan tidak punya hak. Mereka bisa diwariskan, dijual, bahkan dikubur hidup-hidup. Dan yang lebih gila lagi, praktik pernikahan di zaman itu tidak ada standarnya. Ada yang sah, tapi banyak yang di luar nalar kita hari ini. 4 jenis perkawinan jahiliyah. 1. Nikah sigar. Pertukaran perempuan antar dua keluarga. Kamu kasih adikmu ke aku, nanti aku nikahkan adikmu dengan adikku. Tidak ada mahar, tidak ada persetujuan perempuan, hanya barter. 2. Nikah istibda. Suami meminjamkan istrinya pada pria lain, biasanya bangsawan atau petarung kuat, untuk menghasilkan anak yang dianggap unggul. Setelah hamil, suami asli baru menyentuhnya lagi. Mirip perbaikan keturunan versi ekstrim. 3. Nikah mok. Jika suami meninggal, anak tirinya bisa mewarisi istri ayahnya. Istri bisa dipaksa menikah dengan anak suaminya, atau dijadikan budak. 4. Nikah jahili. Seorang perempuan tidur dengan banyak laki-laki. Saat hamil, dia menunjuk satu laki-laki untuk dijadikan ayah anaknya, dan laki-laki itu wajib menerimanya. Tidak ada hukum, tidak ada akhlak, tidak ada batasan. Konsekuensi sosial, identitas anak tidak jelas, kehormatan perempuan diabaikan, pernikahan jadi alat politik atau transaksi. Perempuan tak bisa menolak, budaya patriarki ekstrim. Zaman itu sangat menguntungkan pria, terutama mereka yang kaya dan berkuasa. Perempuan hanya objek. Dan anak-anak tumbuh tanpa tahu siapa ayah biologisnya. Kedatangan Islam mengubah segalanya. Ketika Islam datang, semua bentuk nikah selain satu yang sah langsung dilarang. Nabi Muhammad bersabda, hanya pernikahan yang dilakukan dengan izin wali, mahar, dan saksi yang sah. Islam juga menghapus konsep meminjamkan istri, menukar, atau mewariskan perempuan. Perempuan diberi hak memilih, mendapat warisan, hak untuk menolak pernikahan, dan hak untuk dihormati. Anak-anak dijamin identitasnya, keluarga jadi pondasi yang jelas. Apa yang bisa kita pelajari hari ini? Mungkin zaman jahiliyah sudah berlalu, tapi nilai-nilai buruknya kadang masih tersisa dalam bentuk modern. Perempuan masih dianggap objek, seks bebas tanpa tanggung jawab, pernikahan transaksional, lelaki merasa lebih berkuasa dalam hubungan. Kita harus sadar, agama dan moral hadir bukan untuk membatasi, tapi melindungi. Apa yang dulu dianggap normal, sekarang jelas berbahaya secara sosial, psikologis, bahkan spiritual. Kalau kamu baru tahu tentang tradisi ini, atau pernah dengar versi lain, tulis di komentar. Like dan share, biar makin banyak yang mengerti sejarah kelam sebelum Islam datang.